Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas segala limpahan karunia-Nya pada hari ini kita dapat turut hadir bersama dalam keadaan sehat pada acara pembukaan sosialisasi SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Garut, Selasa 6 Mei 2025. Baik hadirin yang berbahagia, untuk menambah kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia, acara akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya sebagai bentuk rasa syukur kita pada hari ini dan tentunya untuk keberkahan acara pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita sejenak menundukkan kepala sering menjadikan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Wahyudin SIP, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan sosialisasi SPBE. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa keberkahan, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan, serta berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan. Kepada kami limpahkanlah yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dalam mengikuti sosialisasi ini. Rabbi jidni ilmah warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berilah kami pemahaman dalam mengikuti sosialisasi ini.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita simak bersama laporan penyelenggara kegiatan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut kepada Bapak Margianto SH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, yang saya hormati dalam rangka bulan ini Pak Jenderal kami melaporkan aplikasi Garut Hebat dan e-office untuk pemerintah desa maupun kelurahan insya Allah akan segera kita launching, dan kami sudah melaporkan tahap akhir penyusunan aplikasi Garut Hebat maupun e-office kepada Bapak Bupati maupun kepada Ibu Wakil Bupati Garut. Yang tidak kalah penyusunan ataupun pembuatan
atau pembangunan aplikasi itu lebih terintegrasi. Dan ke depan sebagaimana arahan yang pernah disampaikan oleh Bapak Bupati, Pak Sekda, untuk seluruh pembuatan aplikasi, kecuali aplikasi yang mungkin turunan atau menjadi mandat dari pemerintah pusat, itu harus dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Jadi kedepannya kemungkinan sesuai arahan Bapak Bupati tidak ada lagi pembuatan aplikasi di perangkat daerah, Pak Sekda. Karena memang dari beberapa evaluasi kami, pembuatan aplikasi di integrasi. Sekarang saja pada saat kita sedang membangun aplikasi Garut Hebat, kami membutuhkan effort yang sangat luar biasa karena ada beberapa platform yang memang harus saat ketika yang sudah dimiliki oleh SKPD ini tidak bisa kita integrasikan karena memang kita mengalami kesulitan karena short course-nya masih dipegang oleh pengembangnya. Sehingga kemudian atas perintah Pak Bupati kami pun terpaksa harus melakukan ya sedikit proses yang memang mungkin membuat teman-teman di perangkat daerah menjadi tidak nyaman begitu. Tapi memang ini menjadi tugas kami, Pak. Mohon maaf karena memang kami mendapatkan penugasan. Di penyusunan RPJMD 2025-2030 ada dua hal yang satu hal merupakan kebanggaan dan satu hal lagi tantangan. Karena kalau kita lihat perkembangan di basis SPBE di RPJMD 2025-2030. Satu sisi mungkin kita senang begitu, tapi di sisi yang lainnya ini menjadi tantangan buat kita semua, Pak. Karena ini cukup tinggi. Karena ada beberapa yang tadi kita sampaikan bahwa ini harus benar-benar memberikan dampak terhadap pelayanan publik. Lalu yang paling rendah di antara domain penilaian SPBE ini adalah di domain manajemen. Audit TIK
kami saat ini juga mendapatkan perintah Pak Sekda dari Pak Bupati untuk peningkatan kualitas data sektoral di Kabupaten Garut. Hari ini, tepat nanti pukul 1 siang, kita akan melaksanakan rapat bersama Pak Bupati, Pak Sekda, dalam rangka pembahasan indikator-indikator di dalam proses pelaksanaan penyusunan RPJMD 2025-2030. Sehingga kemudian para kepala perangkat daerah kemarin sudah diperintahkan oleh Pak Bupati untuk mempersiapkan beberapa data indikator yang nanti kemungkinan akan diperiksa langsung oleh beliau. Karena kemarin kami melaksanakan rapat pendahuluan Pak dalam konteks forum data. Hari ini pun kita sedang akan melaksanakan forum data bersama BPS selaku pembina data, Bapeda selaku koordinator data, dan kami selaku wali data. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berharap ada penajaman karena kita juga punya target untuk peningkatan EPSS kita Pak di tahun 2025 ini. Sekarang ini masih di angka 2, sekian poin dan kita masih akan terus mengejar karena target kita masih jauh Pak. Dan mulai upaya ini kita berharap seluruh langkah kita untuk menguatkan SPBE ini menjadi sangat penting. Dan satu hal lagi, kalau saya tidak salah membaca dokumen, SPBE saat ini akan menjadi IKU-nya Bapak Bupati, Pak. Jadi bukan lagi IKU, kalau selama RPJMD kemarin menjadi IKU-nya Dinas Komunikasi dan Informatika, nanti di RPJMD 2025-2030, kalau saya lihat di rancangannya, sesuai dengan Inmendagri 2 tahun 2025 juga, itu akan menjadi IKU-nya Bapak Bupati. Artinya, untuk SPBE ini menjadi tanggung jawab bersama. Dan dalam hal ini izin Bapak Sekda, bahwa Pak Sekda dalam kapasitas jabatan selaku koordinator SPBE di Kabupaten Garut. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan, dan dalam kesempatan ini tentu kami berharap kepada seluruh jajaran sekretaris untuk menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh teman-teman dari konsultan ini. Karena ini kita berharap nantinya ke depan mau teman-teman yang ada di perangkat daerah melakukan proses evaluasi terhadap implementasi SPBE di lingkungannya masing-masing. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan, dan kami mengharap perkenan Bapak Sekda untuk membuka kegiatan ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita simak bersama sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Garut, dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Nurdiniana MH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata billah, syadallah la ilaha illallah wa la syarika lah, wa syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Saya hormati tim konsultan SPBE Kabupaten Garut, Panang, dan lupa lagi Pak Miftah, saya lupa lagi ya Pak ya. Sudah berjalan ya beberapa tahun berselang. Para sekretaris yang mewakili dinas masing-masing, saya kira pada kesempatan ini, rekan-rekan tentu sebagai penggagas Pak Kadis Kominfo beserta struktural yang ada di Kominfo yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Rekan-rekan sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama Pak sekalian, terima kasih Pak Nanang dan Pak Miftah yang sudah hadir di Kabupaten Garut untuk memberikan guiding pada kita semua, sehingga apa yang sudah dirancang kemarin dari tahapan-tahapannya sudah secara hierarkis kita tetapkan. Insya Allah hari ini adalah kita ingin memberikan satu, katakanlah benang merah yang tidak terputus dari pelaksanaan yang sudah kita lakukan. Namun barangkali Bapak sekalian, saya teringat apa yang disampaikan oleh Bu Wakil. Kadang indikator keberhasilan, ini Ibu Wakil itu mengisyaratkan bukan pada aspek-aspek yang ansih dokumen. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana rakyat bisa merasakan dalam media sosialnya bahwa mereka puas dengan layanan kita. Nah ini ya kan paradoks satu. Sebetulnya ini bukan paradoks. Dulu, maaf ya, Prof. Sadu juga sudah menyampaikan, provinsi dengan sekian ribu, katakan sekian ribu, katakan prestasi yang didapat,
tetapi kemudian ruhnya itu tidak didapat. Kemarin Ibu Wakil secara gamblang menyatakan bahwa yang paling penting adalah bagaimana rakyat merasa betul sudah dilayani hari ini. Itu saya kira. Itulah yang menjadi, teringat oleh saya, terngiang-ngiang lah istilahnya. Oh benar, berarti konteks itulah yang harus menjadi perhatian kita semua. Berarti titik beratnya di mana konteks tadi? Berarti bagaimana kita bisa memberikan layanan kepada masyarakat dan masyarakat merasa puas dengan konteks tadi. Saya tadi pagi Bapak Ibu sekalian, ini punten ya, berjalan-jalan dengan beberapa tokoh. Ya setelah keluar. Sekarang ada tren Bapak Ibu sekalian yang mengisyaratkan bahwa setiap masyarakat ketika menemui masalah, kena orang laporkan jenah ke Ibu Wakil melalui medsos yang ada satu. Yang kedua, kencana orang sampaikan ke Bapak Aing. Ini sudah melegenda oleh tokoh. Secara itu ungkapan yang terlontar oleh masyarakat. Saya kira representasi masyarakat yang ada. Artinya apa Bapak sekalian? Artinya bahwa sebetulnya konsep Ibu Wakil ingin bahwa yang menjadi indikator adalah pada proses bagaimana masyarakat merasa puas gening boga bupati, boga wakil bupati ini yang paling penting. Boga gubernur, bahkan di kadang-kadang Pak Gubernur adalah cocok untuk presiden dekat seperti begitu. Bapak Ibu sekalian, inilah kenyataan yang mau tidak mau artinya kita harus membuka mata kita sendiri bahwa bagi rakyat sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana layanan kita yang diterima oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat mendapatkan produk layanan kita itu dengan murah dan cepat. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian. Poinnya seperti ini yang diingin oleh masyarakat. Oleh sebab itu, saya kira tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi kita. Mau tidak mau harus menanggalkan semua atribut lain kecuali kita ingin memberikan layanan pada masyarakat terbaik dan masyarakat bunyi suaranya. Kalau ukuran Ibu Wakil adalah di medsos yang menyatakan bahwa kami puas dengan kepemimpinan yang ada. Ini Bapak sekalian. Artinya ini secara tidak langsung ini tantangan bagi kita semua. Harapan seperti itu, tantangan seperti ini. Harapan seperti itu kemudian maka apa upaya yang kita lakukan dalam konteks memberikan atau menyambungkan antara harapan masyarakat dengan indikator-indikator pragmatis yang mereka yakini hari ini merasa puas dengan celotehan yang saya tadi sampaikan, di mana mereka merasa ingin ada seperti itu dan merasa puas bahwa ada sandaran yang bisa dijadikan dasar bagi mereka untuk memberikan layanan atau recovery atas permasalahan yang mereka hadapi. Ini Bapak sekalian. Tentu bagi kita, ini Bapak sekalian, mau tidak mau itulah yang menjadi kejaran dan panglima kita dalam memberikan layanan pada masyarakat. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Kominfo terkait dengan beberapa hal tadi. Kita ada aplikasi Garut Hebat dan juga Mas satu lagi adalah terkait dengan e-office. E-office bukan barang baru Bapak sekalian, ini sudah lama berjalan yang kita lakukan. Tetapi poinnya di mana? Poinnya satu Pak, konsistensi atas apa yang dilakukan sehingga dengan konteks ini dulu itu hampir semua SKPD membuat aplikasi terkait dengan hal itu Pak Nanang. Dan sampah aplikasi ini itu hampir ratusan, menyentuh angka ratusan. Pak Hasim ya, ada berapa yang ada? Itu Pak dulu. Hari ini nggak ada, nggak berfungsi. Nah Pak Herman ya, kan seperti begitu Pak. Inilah tantangan kita Bapak sekalian. Oke, sebenarnya regulasi juga sudah jelas Mas Pak Smadianto ya terkait dengan konteks bahwa kita tidak boleh membuat aplikasi apalagi sifatnya umum. Sudah aja satu ambil aplikasi, kita juga sudah terkait dengan e-office ini juga sudah punya yang dari teman-teman apa namanya tuh Bapusip ya seperti itu Pak Menangis, sudah ada di kita. Tapi apa yang terjadi Bapak sekalian? Oleh sebab itu barangkali ini Mas Punten ya tugas Kominfo. Bagaimana perjalanan untuk e-office saja yang hari ini belum secara utuh dapat kita laksanakan, berarti mohon treatmentnya ada di teman-teman Kominfo sebagai leading terdepan. Saya mohon itu menjadi kawalan teman-teman Kominfo. Agar ini bisa berjalan dengan karena disitulah saya kira salah satu poinnya di mana kita akan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan cepat dan tepat. Sekaligus juga nihil.
kos yang harus diberikan dan disiapkan oleh rakyat untuk kepentingan mendapatkan produk hukum kita. Hari ini sudah mulai, punten misal hal-hal yang sifat kontekstual nih Mas, dengan kebutuhan real masyarakat. Di sana terkait dengan layanan KTP, mana di Tupil. Di desa di desa di Wanaraja lah, salah satu Wanaraja. Itu kan dengan serta-merta dipublish seperti meskipun ada negatifnya. Misalkan terkait dengan tadi saya berbicara menyangkut masalah anak-anak kita yang mohon maaf sekali lagi melakukan tindak yang tidak terpuji di masjid misalkan itu. Kemudian di blow up masuk ke media, pada akhirnya psikologis dia itu jatuh down. Memang dia kesalahan, salah melakukan itu. Tetapi kemudian ketika itu dipublish dan menjadi konsumsi publik, psikologis juga akan sangat berpengaruh kepada yang bersangkutan dalam konteks dia berkiprah dan berkomunikasi dengan lain hal setelah kejadian tersebut. Ini juga sangat merugikan. Nah oleh sebab itu Bapak sekalian, oke lah. Saya kira Pak Nanang ya, saya mohon nanti bisa memberikan gambaran kepada guiding sekaligus juga apa yang harus kita lakukan. Sehingga nanti implementasi barangkali Pak Kadis Kominfo, saya kira hari ini kita akan berbicara terkait dengan implementasi real. Karena Pak Bupati juga sekarang minta agar kita replikasi, dan alhamdulillah kita juga diberi katakanlah ruang oleh teman-teman dari Sumedang untuk mereplikasi apa yang sudah dimiliki sebagai wujud langsung apa yang dilakukan. Sehingga hal-hal yang bersifat praktik, pragmatis yang dilakukan dan dialami oleh masyarakat, ini dapat kita lakukan juga sama seperti di Sumedang. Ada yang sangat kecil Bapak sekalian, hari ini dengan konteks maaf ya program pemerintah 3 juta rumah saja misalkan. Untuk konteks pelaksanaan bagaimana agar BPMPTSP mampu memberikan layanan cepat terkait dengan penetapan PBG misalnya. Semua berada dalam satu lingkungan sehingga bisa memproduk apa yang dilakukan, kemudian kepala BPMPTSP itu dapat serta-merta ketika semua persatu sudah masuk itu dengan cepat harus bisa melakukan, kemudian mengetok sehingga semua bisa berjalan dengan cepat. Saya kira poin-poin seperti itulah Bapak Ibu sekalian yang diingini oleh masyarakat kita. Karena mohon maaf ya bukan berarti tidak. Ini saya kira syarat kita, persyaratan kita, perjalanan kita untuk menuju ke arah sana. Jadi poinnya mungkin di masyarakat itu bagaimana masyarakat merasa apa yang mereka butuhkan itu dilayani oleh kita dengan baik sehingga itu akan berpengaruh pada hal lain. Sebut saja sekarang pun dari Bapenda, Pak Sekdis ya. Hari ini kita, maaf ya, sebetulnya pajak itu sudah dipungut juga oleh teman-teman ya. Berbagai upaya yang kita lakukan, baik itu PHR dan seterusnya, itu sudah dilakukan oleh kita, tetapi kenyataan apa yang terjadi hari ini? Hampir semua kita juga, maaf, loss potensi pajak kita cukup besar, saya hitung sekitar 200 lebih lah. Dan itu salah satunya apa? Kita menerapkan pola-pola yang sifatnya adaptif dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan mereka, tetapi karena mereka tidak merasa oleh kita didorong, sehingga pada akhirnya mereka melakukan upaya-upaya yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dan ini merugikan kita. Nah oleh sebab itu Bapak sekalian, termasuk juga mohon maaf sekali lagi, hal-hal lain terkait dengan upaya-upaya lain dalam kerangka mengeliminir tingkat penyimpangan, insya Allah dengan pendekatan pemanfaatan teknologi informasi ini setidaknya akan terhindar. Sehingga trust masyarakat kepada kita dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya adalah dalam bentuk pembayaran, katakanlah pajak, itu juga insya Allah mungkin akan berjalan, akan running kalau itu kita lakukan. Jadi saya kira Pak Kadis Kominfo ya, terkait dengan seperti ini untuk dalam kerangka menuju ke arah sana, oke. Saya mohon yang pertama, kawal teman-teman, jangan sampai itu keluar dari konteks tadi. Yang kedua, kita nanti terapkan pola, maaf ya, punishment. Dimana kalau tidak patuh akan hal itu, maka sebagai yang sudah kita lakukan, Pak Epul ya, lakukan upaya hot atas hak mereka. Misalkan dalam bentuk TPP. Sehingga semua kita bertanggung jawab atas berjalannya proses yang sudah kita gagas, sehingga uang ini tidak terbuang percuma, tetapi betul dampaknya adalah bagi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat kita. Saya kira poin seperti itulah yang saya ingin gariskan pada rekan-rekan sekalian. Maka dalam kesempatan ini kami mohon nanti Pak Nanang ya
berikan gambar yang jelas pada kita semua, sehingga apa yang kita targetkan, apa yang diingini oleh masyarakat bisa kita sentuh, sehingga disitulah muncul trust masyarakat yang pada akhirnya juga akan memberikan dampak positif pada kita semua. Misalkan yang pajak dapat pajak karena percaya kepada kita dengan pendekatan yang kita lakukan, pemanfaatan teknologi ini untuk kemudian juga bisa mengimplementasi apa yang kita dapatkan kemudian dikembalikan kepada mereka. Saya kira ini konsep kebijakannya di apa yang kita dapatkan dari mereka akan kita juga dalam APBD kita akan berikan kepada mereka, sehingga mereka nanti juga akan merasa betul kita ada, sekaligus juga mereka merasa terbantu oleh kita, sekaligus juga di situ mereka kalau tidak berperilaku jujur atas apa yang menjadi hak dan kewajiban dia kepada pemerintah khususnya. Sehingga semua akan terakumulasi menjadi bagian penting dalam kerangka mengokohkan mutualistis di antara kita. Pemerintah butuh mereka dan mereka pun butuh kita. Sehingga inilah saya kira titik masuk kita ingin memberikan kesejahteraan pada masyarakat sekaligus juga menerjemahkan apa yang diingini oleh Pak Bupati. Terlebih Pak Bupati juga menerapkan IKU ini dalam RPJMD kita ya Mas ya, sebagai dasar, sebagai IKU beliau dalam kerangka menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Bupati atau pimpinan daerah kita. Saya kira tidak banyak yang ingin disampaikan, saya kira itu saja yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, kita serius dalam bekerja, tanggalkan hal-hal yang bersifat puntenlah profit oriented. Kita lebih banyak bagaimana kita ngeladangkan gaji sehingga proses ini insya Allah akan menuai hasil. Hari ini sekali lagi Bapak sekalian, Pak Bupati kita, pimpinan kita lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya bagaimana keuntungan rakyat. Ketika ini keuntungan rakyat, kejar, jangan sampai tidak. Namun demikian saya kira Pak Kadis ya, kalau memang dibutuhkan terkait dengan konteks ini dalam kerangka memberikan jasa masyarakat, saya kira insya Allah hari ini akan terbuka lebar ketika Pak Bupati, ketika Pak Kadis Kominfo ingin seberapa sebetulnya alokasi anggaran, insya Allah beliau akan dapatkan. Hanya barangkali kritiknya terkait dengan selper, memang sudah kita anggarkan masih terkait dengan itu, tapi kemudian Pak Bupati mengkritisi, udah ada kita simpan di tempat lain lah. Nah, itu seperti yang mungkin juga harus menjadi perhatian teman-teman di Kominfo, ambillah yang efisien efektif, sehingga yang penting ada dahsyatnya untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, dan juga keajikan data yang kita miliki. Ya, kemudian tidak banyak melakukan upaya-upaya yang bisa yang cost-nya tinggi sementara produknya kecil. Ini yang mungkin ditiabeli oleh pimpinan kita. Saya kira itu Bapak sekalian yang disampaikan. Sekali lagi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi peta rencana SPBE Kabupaten Garut tahun 2025 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu memberikan keberkahan pada kita semua, dan mohon maaf saya kira substansi yang saya sampaikan adalah terkait dengan kebutuhan dari masyarakat ya, tidak dalam konteks. Maaf sekali lagi dari sisi substansi teknis Pak Panangnya, tetapi saya ingin dari impact yang didapat dari proses yang kita lakukan, sehingga inilah menjadi kejaran kami Pak Pemerintah Kabupaten Garut, sehingga betul-betul Kabupaten Garut merasa ada dan mendapatkan trust dari masyarakat. Saya kira poinnya seperti itu. Insya Allah ketika trust ada, insya Allah feedback yang akan kita terima juga insya Allah akan baik. Sebagaimana kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan juga dengan memanfaatkan teknologi, mereka maju berkembang dengan pesat, kemudian juga memberikan dampak yang sangat dahsyat bagi dirinya dan juga insya Allah bagi kepentingan masyarakat luar. Saya kira itu rekan-rekan sekalian, terima kasih, mohon maaf, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum penyampaian materi oleh narasumber, terlebih dahulu akan dilaksanakan penyerahan dokumen peta rencana SPBE dari PT Digitama Konsultan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Garut selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Garut. Untuk itu mohon berkenan untuk menempati tempat di depan. Baik, untuk selanjutnya sesi foto bersama. Untuk itu berkenan Bapak dan Ibu seluruh peserta dari SKPD untuk berdiri. Untuk rekan-rekan tim fotografer silakan untuk mengambil foto dari podium. Baik, kami persilakan untuk rekan tim media. Bapak Ibu izin 1, 2, 3.
1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Garut hebatnya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik hadirin yang berbahagia, demikian acara pokok pembukaan oleh Bapak Sekda telah selesai. Selanjutnya penyampaian materi oleh narasumber dari PT Digitama Konsultan yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Ruswianto STMkom, kami persilahkan.
baru mendengar terkait dengan SPBE gitu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin kalau ini nggak perlu perkenalan panjang kali lebar lah ya Bapak Ibu, mungkin sudah ini. Saya mungkin sedikit mengulas, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat, tadi Pak Kadis juga sampaikan pencapaian dari Kabupaten Garut sampai dengan 2024 yang sudah mencapai indeks 3,89 ini kan masuknya sudah sangat baik gitu ya. Baik kan di atas 2,6 dan ini di atas 3,5. Artinya Bapak Ibu sekalian, Garut sudah oke dalam ber-SPBE. Tetapi apa dampaknya? Apakah ini bisa berlanjut ketika ada rotasi pegawai yang terjadi di OPD di perangkat daerah masing-masing? Apalagi tahun 2025-2029 nanti ada IPDN, tadi sudah disampaikan Pak Kadis juga. Kalau istilah pendeknya itu PEMDI sebenarnya, pemerintahan digital. Nah nanti Bapak Ibu bisa sebenarnya mengikuti perkembangan itu di channelnya Kemenpan dan Komdigi gitu ya. Tapi lebih banyak sebenarnya yang mengeksplor tentang pemerintahan digital, malah leading sektornya ada di Menpan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini juga tidak banyak saya ulas karena nanti Bapak Ibu bisa kunjungi sendiri alamatnya yang ada di sana, dan materinya juga sudah dibagikan ya Pak Herman ya tadi ya. Nanti bisa dibuka sendiri dan bisa diakses secara online. Silahkan nanti kalau mau membandingkan, mau melihat dari pemerintah daerah, kabupaten, kota lain misal yang ada di Jawa Barat, ini kan kalau ngelihat 2024 rapotnya Kabupaten Garut ada di peringkat 16 dari 28 ya Pak ya, kalau nggak salah dengan provinsinya. Ya kalau 28 bagi 2, 24 ya Pak, berarti masih setengah ke bawah gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ya ini kan tidak hanya sekedar indikator, tadi seperti Pak Sekda sampaikan, apa dampaknya? Kalau memang Kabupaten Garut lebih punya dampak ke masyarakat, itu yang diinginkan oleh kepala daerah saat ini. Baik, karena kita temanya hari ini Bapak Ibu, karena saya sebagai tenaga ahli yang diminta oleh Digitama Consulting Yogyakarta untuk menyusun peta rencana. Kalau dulu istilahnya memang roadmap gitu ya, apapun lah. Yang penting itu ada target kegiatan tahunan yang harus kemudian dievaluasi secara berkala. Kalau bicara mandat SPBE, kita masih, karena ini perpres untuk PEMDI ini kan belum keluar Bapak Ibu, masih dalam proses finalisasi oleh tim koordinasi nasional. Nah, platform kebijakan yang kita gunakan masih Perpres 95, 132, dan 82. Khususnya kalau kita bicara peta rencana atau roadmap dari SPBE sendiri itu ada di SE 18 sebenarnya. Nah ini kan transisi ya, kepala daerah baru, RPJMD-nya masih teknokratik, artinya kita tetap mengacu pada peraturan Bupati yang nomor 35 2022, benar ya Pak Herman ya? Terkait dengan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Garut. Nah memang kalau kita melihat di pasal 9, supaya kita semua refresh kembali, mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang tahun kemarin juga sudah membaca gitu ya, peraturan Bupati ini, artinya peta rencana ini harus selaras dengan dokumen perencanaan daerah. Nah ini RPJMD-nya masih teknokratik. Nah gimana, ini kok sudah jadi gitu ya. Kami selalu sampaikan Bapak Ibu, dan saya juga karena saya sebagai evaluator dari Universitas Gadjah Mada juga selalu menyampaikan ke pemerintah daerah bahwa peta rencana maupun arsitektur itu adalah living document. Makanya tadi ketika ada serah terima Bapak Ibu, sebenarnya itu hanya dokumen simbolik. Nanti kita punya mekanisme living document model yang secara berkelanjutan tim koordinasi SPBE di lingkungan Pemkab Garut itu harus memaintain itu. Nah mungkin ini 5 tahun ke belakang kemarin masih IKU-nya jadi IKU-nya Diskominfo ya Pak Herman ya. Nah tahun depan sudah jadi IKU-nya Pak Bupati nih. Nah ini makin strong, makin kuat dan makin punya komitmen yang jelas. Dan harapannya juga eksekusinya makin bagus.
Seperti itu. Nah, ada 6 muatan. Kalau kita lihat di ayat 2-nya ini yang saya kotak merah, putus-putus, garis putus-putus, ada 7 muatan. Ini yang akan kita bahas. Tetapi tidak rinci. Kemarin kami sudah coba bedah dari RPJMD teknokratik maupun RPD dokumen yang tahun 2024. Ketika nanti RPJMD yang definitif ada bagaimana? Ya nanti di-adjust lagi, memang disesuaikan. Dan tahun depan gimana kalau ada perubahan? Sesuaikan lagi. Karena memang nanti penilaiannya pun itu secara berkala, evaluasinya tahunan. Setahu saya Kabupaten Garut tahun ini tidak ikut yang pembinaan Pemdi ya Pak ya? Pak Herman, kayaknya nggak masuk. Jadi kalau nggak dapat dalam list 174 IPPD itu Bapak Ibu, Kabupaten Garut berarti melakukan evaluasi internal saja. Dan indeksnya akan menggunakan indeks yang 2024. Yang tadi nilainya 3,89. Mudah-mudahan itu sudah di atas target IQ-nya Kominfo 2025 ya. Kalau targetnya 3,6 ya berarti sudah achieve lah. Ibaratnya diam saja itu sudah. Kalau kita bicara indeks, tapi nanti kita coba lihat beberapa ekspektasi yang tadi juga disampaikan oleh Pak Sekda maupun Pak Kadis. Nah, untuk ini saya mengulas kembali, mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin belum Bapak Ibu baru mendengar SPBE, baru mendengar arsitektur, baru mendengar tentang peta rencana. Intinya di Perpres 95 Bapak Ibu, itu sudah sangat tegas. Dan di Peraturan Bupati 35 2022 juga sudah diturunkan. Kebijakannya sudah sangat clear, sangat jelas. Muatan kegiatannya harus apa, kemudian ini sebagai pedoman apa, itu sudah jelas. Dan kalau pedoman teknisnya itu Menpan RB, kebetulan ini turunan dari Perpres menunjuknya ke Menpan. Kenapa bukan Kominfo? Sebenarnya SPBE itu sistem pemerintahan Bapak Ibu. Jadi belum secara spesifik ini nunjuk Dinas Kominfo atau bagian organisasi di Sekda, atau ini ada di Bapeda, atau ini kalau urusannya ada di BKPSDM dan seterusnya. Jadi tim koordinasi itulah kenapa ada Capman-nya juga terkait dengan tim koordinasi SPBE. Gitu Bapak Ibu. Dan kalau kita bicara hari ini gitu ya, digitalisasi sudah terjadi di mana-mana. Mungkin tanpa disadari lah. Tadi Pak Sekda juga sampaikan ya fenomena-fenomena misal terkait dengan banyaknya sampah aplikasi gitu ya. Aplikasi hasil pengembangan dari misal proper seperti itu. Apakah ada yang salah dengan pengembangan aplikasi by proper? Tidak. Asal berkelanjutan. Nah, yang disayangkan kan setelah di-develop jadi zombie. Nongkrong di servernya Kominfo, tidak pernah di-maintain, Kominfo nggak tahu, dan itu jadi celah keamanan. Kayaknya di tahun kemarin saya juga sampaikan, itu ibarat kayak di ruangan ini sudah dipartisi aplikasinya sendiri-sendiri, tapi yang lubang itu ruangan sebelah sini ada lubang kecil, satu ruangan ini bisa kebanjiran semua Bapak Ibu. Dan itu bisa tercuri datanya. Hari ini tuh pencuri itu jarang yang kemudian teriak-teriak, saya curi data kamu. Biasanya untuk cari sensasi yang kayak gitu. Tapi yang berbahaya adalah data sudah kemana-mana tanpa kita sadari. Itu Bapak Ibu. Dan nantinya tadi yang saya sampaikan living document model. Jadi apa yang dilakukan dalam menjalankan peta rencana atau roadmap ber-SPBE atau berpemerintahan digital, PEMDI tadi itu ya. Itu sudah by tools digital juga. Jadi jangan lagi pakai kertas, dokumen apalagi gitu ya. Semua harus online, semua harus bisa melihat hasilnya, semua harus bisa ikut mengawasi. Tentu ini sudah menjaga prinsip-prinsip keterbukaan informasi gitu ya. Nah, ini kalau perjalanan kebijakannya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang mengikuti SPBE dari 2018 sudah hafal gitu ya. Perpres 95, muncul Perpres 132 2022 tadi sempat disampaikan Pak Kadis juga. Terus kemudian ada Perpres 2023 muncul lagi Perpres 82.
kaitannya dengan percepatan transformasi digital. Dan itu dijawab oleh Kabupaten Garut dengan mengembangkan Garut Hebat tadi. Ya nanti kita lihat seberapa Garut Hebat ini mampu menjawab tantangan yang diberikan oleh Perpres 82, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau kita bedah lebih dalam Bapak Ibu kaitannya dengan peta rencana, sebenarnya ibarat kita menuju visi misi kepala daerah yang hari ini masih teknokratik, masih tertuang di RPJMD yang teknokratik gitu ya. Nanti kan diperdakan, itu akan menjadi rujukan semuanya. Dan pemerintahan digital atau IPDN, Indeks Pemerintahan Digital Nasional nantinya, itu akan mengarah pada modeling seperti ini. Jadi setiap tahun ada review, ada perjalanan panjang di sini. Ada kondisi-kondisi existing yang dibawa. Kalau nanti kita mengenal istilah di SPBE hari ini, mungkin hanya teman-teman Kominfo ya Pak Herman yang kenal SIA SPBE versi 2. SIA SPBE itu Sistem Informasi Arsitektur Bapak Ibu. Yang versi 2. Ini sudah muncul versi 3 Pak Herman. Kemarin baru sosialisasi. Wah ini kan dinamikanya kan cepat sekali. Dan kalau kita tidak keep up, itu akan tertinggal terlalu jauh. Padahal tadi kalau kita bicara yang disampaikan Pak Sekda pun, mungkin kiblatnya Jawa Barat ke Sumedang gitu ya. Paling banyak, oh di Sumedang sudah melakukan apa misal. Oh apa yang bagus bisa diadopsi dan seterusnya. Itu sebenarnya pola-pola yang sejenis Bapak Ibu di pemerintahan, di birokrat kita gitu. Tetapi yang tidak bisa dilupakan adalah bagaimana gap yang ada, karena kan antara Sumedang dengan target nasional, Sumedang dengan kepala daerahnya di Sumedang, dan Garut dengan berbagai problematika di dalamnya, pasti perjalanannya itu beda. Penyelarasan peta rencananya pasti berbeda. Nah itu yang kemudian harus dipahami sebagai tadi, kegiatan yang tertuang di dalam peta rencana. Nanti usulan-usulan dari kami yang kami sudah susun di dalam peta rencana SPBE 2025-2029, itu setiap tahun Bapak Ibu harus monitor, harus cek. Oh yang ini masih relevan dengan renstra kami, dengan renja kami, karena kegiatannya ada efisiensi, ada realokasi, ada macam-macam lah. Nah itu yang harus selalu dinamikanya disesuaikan. Nah kemudian saya ingin cerita karena ini adalah pekerjaan penyusunan peta rencana yang merupakan sambungan dari kegiatan penyusunan arsitektur. Kemarin sudah dilakukan FGD. Jadi dokumen-dokumennya sebagian ya mungkin 50-60% itu sudah dikaji ketika penyusunan arsitektur. Karena memang tidak mungkin peta rencana disusun tanpa punya arsitekturnya dulu. Seperti diagram yang tadi, visi misi itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara perjalanannya mulai dari kick off sampai dengan focus group discussion pernah dilakukan bareng dengan teman-teman Kominfo. Hari ini kita sudah masuk pada penghujung untuk mensosialisasikan hasilnya. Apakah ini final? Tentu tidak. Tentu belum. Finalnya kapan? Ya berkelanjutan. Karena peta rencana arsitektur IPDN ya, atau pemerintahan digital ke depan itu memang berkelanjutan. Setiap tahun itu harus direview Bapak Ibu. Nah, ini ruang lingkupnya. Jadi kami sebagai tim pendamping penyusun peta rencana sebenarnya yang kami lakukan adalah menyelaraskan peta rencana, sasaran strategis dan inisiatif strategis yang ada di dalam RPD maupun RPJMD teknokratik, bagaimana ini relate atau relevan dengan apa yang diinginkan oleh nasional dalam RPJMN. Kemudian kalau kita bicara SPBE secara lebih khusus lagi itu nanti apa yang dicanangkan di dalam SIA SPBE, karena nanti ujung-ujungnya adalah pertanyaan ke sana Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, outputnya apa? Nanti kami sudah usulkan tahun 2025 saja itu ada sekitar 117 kalau nggak salah usulan kegiatan. Nanti kita bisa lihat yang disebar ke dalam 7 muatan.
yang dimandatkan oleh Perpres dan dimandatkan oleh Perbub 35 tahun 2022 tadi. Yang kedua, nanti ada bagaimana rencana implementasi ini sudah seberapa selaras dengan arsitektur nasional. Padahal arsitekturnya baru disosialisasi kemarin Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa. Oh ada azan ya? Udah azan ya Bapak Ibu ya? Oh ya. Oh ya. Nah, visualisasi kegiatan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akses apa yang menjadi mandat peta rencana dari Perbub 35 tahun 2022, Peraturan Bupati 35 tahun 2022 yang ada di OPD Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat. Gitu. Nah, saya mungkin percepat ini kayak apa ya Bapak Ibu? Kalau kita bicara peta rencana itu harus punya poin apa ya, penyelarasan dengan level-level di atasnya. Jadi nggak mungkin peta rencana disusun tanpa ada arsitektur Kabupaten Garut, tanpa ada RPJMD, itu nggak mungkin. Karena nanti akan hanya menjadi sebuah dokumen. Kita selaraskan tujuannya supaya ini apa yang dilakukan Bapak Ibu di OPD itu benar-benar mendukung implementasi pemerintahan digital. Nah ini komponen dokumennya yang diperhatikan perlu dikonsiderasi lah ya dalam penyusunan peta rencana kalau sesuai dengan pedoman yang ada di Menpan. Ini saya adopsi ada RPJMN yang 2025. Ini semua harus mengacu pada RPJMN. Kemudian RPJMD-nya ini yang teknokratik karena belum final gitu ya, belum diperdakan. Kemudian arsitektur kondisi existing dan to be yang tahun lalu. Ini sudah kita olah, kemudian kita petakan dan kita konsiderasi juga terkait ini dokumen semua bisa diunduh nanti Bapak Ibu visi Indonesia digital. Kalau yang suka baca kajian-kajian biasanya teman-teman Bapeda ini. Nanti ada kecerdasan artifisial Indonesia ini ada Stranasnya, Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial. Kemudian ada visi Indonesia digital. Ini dokumen-dokumen perencanaan jangka panjang semua. Tetapi itu harus dikonsiderasi karena kita untuk dipecah-pecah ke dalam 5 tahunan, dipecah lagi dalam tahunan nanti di OPD Bapak Ibu. Dan kami sudah usulkan di dalam peta rencana ini. Dan yang terakhir nantinya adalah harusnya ada rencana kerja anggaran di setiap perangkat daerah, gitu ya. Nah, dari tahapan tadi sampai 2045 Bapak Ibu, nanti tema utamanya itu tidak jauh dari layanan digital pemerintahan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda dan Pak Kepala Dinas Kominfo gitu ya, bahwa hari ini mustahil, sosial media sudah jadi jamur, bahkan orang rela meluangkan waktu sampai lebih dari 7 jam, ini berdasarkan survei gitu ya, survei global sehari Bapak Ibu untuk berselancar, terutama di sosmed. Ini luar biasa ini di Indonesia gitu ya. Ya, sosmed kan bisa belanja, bisa kepo-kepo gitu ya. Nah, maksudnya kepo belanjaan juga gitu, Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan masih work in progress itu terkait dengan pemerintahan digital. Jadi PEMDI ini akan ditetapkan jadi Perpres, menggantikan Perpres 95. Tetapi secara substansi seperti Pak Kadis tadi sampaikan memang tidak akan berubah total. Jadi apa yang sudah dilakukan di SPBE juga diabsorb ke sana, diserap ke sana. Nah kemudian transisinya kemana? Sebelah kanan Bapak Ibu, dulu tidak ada kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang diukur berdasarkan kepuasan masyarakat. Ini indikator dengan bobot terbesar Bapak Ibu 10%. Itu penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan pemerintah. Mungkin Bapak Ibu selama ini kenal dengan indeks kepuasan masyarakat ya, IKM. Nanti itu kan ada rujukan Permenpannya. Ini juga lagi direvisi itu Permenpannya. Yang terkait dengan cara menghitung IKM. Indeks kepuasan masyarakat akan digabung dengan indeks kepuasan pengguna pemerintahan digital nanti. Nah ini agak membosankan memang. Tapi ini perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu kita semua tahu ini perjalanannya dari mana sih asalnya gitu.
Nah, karena arsitektur sudah ada, jadi gap itu as is, misal arsitektur as is mulai dari layanan, proses bisnis, sampai dengan infrastruktur itu sudah ada, sedangkan ada kebutuhan to be. Barusan sempat terakhir kita berdiskusi dengan Pak Kepala Dinas Kominfo dan Pak Sekda itu terkait dengan infrastruktur misal. Bagaimana infrastruktur di Kabupaten Garut ini supaya lebih reliable, misal lebih handal untuk mengantisipasi transformasi digital yang jangka panjang ini gitu. Apakah mau mempercayakan ke PDNS misal? Gitu ya. Nah, kita semua masih kebayang trauma gitu ya kemarin gitu. Tapi oke, kalau enggak berarti apakah kemampuan anggaran APBD mampu untuk infrastruktur yang dibutuhkan sebanyak ini, misal kayak tadi Pak Kadis sampaikan. Mahal, infrastruktur memang mahal. Berarti apakah sewa opsinya? Itu mungkin juga hari ini. Tapi sewa itu ada syarat ketentuan berlaku. Itu sudah diatur di dalam peraturan Komdigi, setahu saya. Nanti bisa di browsing itu. Ada aturannya sebenarnya. Nah, inilah nanti peran dari Kominfo untuk melakukan clearance, Bapak Ibu. Nah, kerangkanya kalau kita sudah tahu as is, peta rencana itu adalah perjalanan menuju to be-nya. Kalau kayak tadi to be-nya pengen semua tersentralisasi, punya backup server, bahkan punya HA gitu ya, punya apa server master slave yang super gitu ya, yang reliable, pokoknya tingkat kehandalannya 99,9% gitu. Nah itu bagaimana caranya? Itu perlu ada perjalanan di yang tengah Bapak Ibu, karena gapnya itu nanti yang belum ada itu harus dituangkan di dalam peta rencana. Dan kami kemarin sudah mengusulkan berdasarkan DES yang waktu arsitektur itu, dan kita kaji beberapa dokumen yang tadi saya sampaikan. Nah, penyusunannya sendiri ini sebenarnya kan gap analisis, kemudian membahas tentang rencana kerja, RPJMD teknokratik dan sebagainya sudah dilakukan, dan di penghujung di paling kanan nanti adalah living document model yang tadi saya sampaikan. Itu yang harus di-maintain secara berkelanjutan. Itu ya. 7 muatannya itu apa? Tadi yang ingin saya sampaikan, karena kalau 7 muatan saja ya cukup tata kelola. Yang termasuk kegiatan tata kelola itu apa? Nah itu ada. Bapak Ibu nyusun probis, ya kan, SOP itu masuk dalam muatan tata kelola. Nanti di IPDN tadi itu indeks pemerintahan digital nasional masih ada gitu, tata kelola. Manajemen masih ada juga. Hanya saja kalau di SPB ada 8 area, besok tinggal 4 kalau nggak salah. Hanya 4 area manajemen yang diperkuat lagi. Kemudian muatan layanan, ini kaitannya dengan transformasi yang tadinya misal hanya digitasi gitu ya, yang tadinya pakai mesin ketik dipindah ke komputer ngetiknya. Nah kita sudah mengarah ke digitalisasi, melakukan pendekatan teknologi untuk mengefisienkan atau mengefektifkan sebuah proses bisnis. Yang tadinya proses misal penyusunan atau tadi ya yang disinggung oleh Pak Sekda, misal penerbitan PBG gitu. Kalau PBG kayaknya sudah ada sistem PBG online dari PUPR gitu ya, dari kementerian. Misal izin apa yang itu sifatnya lokal, ya itu harus dipercepat prosesnya tanpa mengurangi esensi dan hal-hal lain yang memang menjadi persyaratan dasar yang ada di situ gitu. Nah, pendekatan teknologinya di mana? Itulah yang digitalisasi. Kemudian muatan aplikasi apa saja? Ya, bagaimana hari ini integrasi kayak tadi yang disampaikan Pak Kadis, integrasi itu sulit ketika aplikasi yang ada di OPD Bapak Ibu itu terkunci oleh vendor, oleh konsultan yang mengembangkan. Nah, hari ini Bapak Ibu sebenarnya di mandat peraturan Menteri Komdigi itu sudah diatur bahwa Dinas Kominfo itu punya kewenangan untuk melakukan clearance. Nah, ini tinggal didukung oleh kebijakan internalnya dan didukung juga oleh pimpinan. Saya pikir tadi Pak Sekda sudah sangat komit, dan walaupun saya belum pernah ketemu dengan Pak Bupati, tapi saya pikir dengan statement beliau Pak Sekda
Pak Bupati punya semangat yang sama. Bahwa pengembangan sistem ya harus dalam pengawalan. Jadi Kominfo itu bukan, Dinas Kominfo bukan mencoreti anggaran aplikasi sebenarnya Bapak Ibu, tapi memastikan bagaimana si vendor sanggup nggak kalau ngembangin misal standarnya teknologinya nanti bisa open data, misal kaitannya dengan API, bisa bikin service supaya datanya bisa dimanfaatkan. Harus lewat SPL-nya Garut. Nanti kalau dengan luar harus pakai SPL-nya Komdigi. Hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau pakai domain jangan pakai domain .net, .com. Itu merusak angka kredit dari layanan digital pemerintah gitu. Ya harus .garutcup.go.id. Misal ada yang mengeluh biasanya di tempat lain Pak, bukan di Garut Pak Herman. Di tempat lain itu, wah susah Kominfo, minta domain aja bisa sekian hari. Kalau di Garut enggak ya Pak ya? Enggak. Cepet gitu, ya sudah berarti enggak ada alasan Pak. Nah biasanya Pak, saya karena pernah di vendor gitu ya, vendor pengembang aplikasi, itu biasanya kalau ada di domain mereka, itu nanti ngunci Pak. Nah ini yang perlu hati-hati gitu. Yang ngunci kalau nggak ngilang vendornya nggak apa-apa. Sudah ngunci, ngilang, orangnya mungkin yang tadinya di vendor itu juga resign gitu, tambah rumit lagi tuh. Kita belum bisa mempelajari apa-apa, rumit lah pokoknya. Nah ini yang perlu diatur. Nah yang sudah kejadian bagaimana? Itu harus diundang. Ini praktek. Yang best practice-nya diundang, yang mau diintegrasikan nggak semuanya diundang, satu-satu aja. Oh yang ini tolong diintegrasikan, ini kami punya SPL, tolong servis ini disiapkan. Kalau tidak boleh ngakses berarti tolong buatkan mirror database-nya di sini, nanti kami akan akses ke sana. Misal mereka dengan dalih, ini ada hakinya, hak kekayaan intelektual kami, oke lah. Tapi mirror dan kita ada perjanjian, saya pikir itu clear Pak. Wong Pemda juga nggak akan jualan ya. Nggak jualan kan ya Pak Herman? Ya, saya yakin nggak akan jual kemana-mana, paling dipakai sendiri gitu. Kalau mau diadopsi, yang adopsi silahkan. Ini mitra saya, silahkan dikembangkan dengan mereka. Muatan aplikasi ini yang paling banyak masalahnya. Kemudian infrastruktur juga. Bagaimana pemeliharaan kayak tadi. Mungkin budaya orang kita kan, ya peta rencana infrastruktur ini kan paling istilahnya paling mudah dilihat gitu ya. Tapi paling sulit dipelihara gitu. Kalau diadakan itu gampang gitu. Tapi nanti dipelihara, loh kok mahal maintenance server. Nah kalau sudah punya UPS yang harus dikelola, dipastikan power supply-nya sehat, ya pasti ada biaya yang perlu dikeluarkan. Ini bagian-bagian dari muatan peta rencana SPBE. Keamanan, ini juga awareness ini masih kurang. Mungkin hari ini isu tentang apa Pak? Slot gacor masuk ke garutcup.go.id ada nggak Pak? Banyak, oke. Kalau banyak, apa langkah-langkahnya? Wah itu kan nggak ngambilin data kita, nggak ada yang tahu Pak. Yang tadi, balik lagi ke statement awal saya. Mereka itu ngambil data itu nggak perlu ngomong-ngomong Pak. Kalau yang ngomong biasanya itu newbie, jadi orang baru. Kalau yang sudah profesional kadang diem aja. Bapak butuh data punya Pemda mana? Diam aja langsung dikasih kok gitu. Bapak butuh data ASN Garut. Sini. Dia kasih emailnya, transfer dulu saya kasih. Saya kasih sampelnya dan itu enggak ngomong-ngomong ibaratnya kayak gitu. Nah, ini kan Pemda sendiri yang harus menjaga keamanan teritorial cybernya gitu. Makanya ada CISET ya Pak ya. Di Garut di Persandian ya, tim CISET. Ya, itu kan patroli cybernya Pemda itu ada di tim tersebut gitu. Nah ini hal-hal yang mungkin masih menjadi sesuatu yang dirasa belum must have gitu ya, belum perlu gitu. Tetapi kalau kita sudah bicara transformasi digital Bapak Ibu, muatan keamanan, hanya sekedar melakukan vulnerability assessment, ngecek ada aplikasi baru dari OPD Dinkes misal masuk ke servernya Pak Herman misal, di tempat Dinas Kominfo, itu harus dites dulu Pak. Kalau di belakang, di source code-nya dipasang backdoor, siapa yang tahu Pak? Itu ada celah keamanan, siapa yang tahu? Nah itu yang harus di clearance di situ. Nah baru ketika itu sudah diterapkan secara bertahap, audit dilakukan. Tadi Pak Kadis sudah sampaikan,
prosesnya karena indeks auditnya masih 2, ya Pak ya. Masih 2, berarti kalau menuju 3 itu harus ada audit internal, ya kan Bapak Ibu. Nanti 4 harus eksternal. Internal berarti sudah kolaborasi dengan inspektorat. Tadi Pak Kepala Dinas juga sudah sampaikan, sudah ada, berarti sudah ada timnya, sudah register ke BRIN karena harus melakukan dengan audit toolsnya BRIN dan BSSN untuk yang keamanan informasi. Nah, kalau kita bicara ini sedikit lagi Pak, cascading RPJMD, ini supaya kita dapat feel-nya. Nggak mungkin kita tiba-tiba ada di subkegiatan, ada masuk, ini dari mana perjalanannya? Perjalanannya dari visi misi yang ada di RPJMD teknokratik. Nanti kalau RPJMD-nya berubah gimana? Kita mapping lagi, harusnya di mapping lagi memang. Ada perubahan, mapping lagi. Wah, mapping terus ya? Iya Pak. Tinggal nanti tim ini yang punya komitmen, yang tadi dukungan dari pimpinan juga sudah sangat kuat. Saya pikir itu. Nah, kalau indeksnya ingin, misal maturitas lah ya, saya nggak bicara indeks, nanti terkesannya kita mau besar-besaran indeks, tapi maturitas. Kalau maturitas peta rencana ini ingin matang, benar-benar, itu ya harus bagaimana caranya rencana kegiatan anggaran yang ada di perangkat daerah itu masuk ke dalam peta rencana. Terutama yang terkait dengan 7 muatan yang tadi saya sebut. Nah, sehingga ketika nanti kita bicara transisi ke pemerintahan digital yang IPDN Bapak Ibu, kalau dulu ada 8 aspek, sekarang ada 9. Indikatornya SPBE itu 47, sekarang tinggal 35. Ini sebagai pengantar saja. Saya juga tidak bisa cerita 35 satu persatu bagaimana, karena ini belum ditetapkan. Tetapi di nasional ini sedang dalam masa sosialisasi sebenarnya. Mungkin sebagian Bapak Ibu juga sudah ada undangan dari Menpan. Nah, yang terkait dengan arsitektur dan peta rencana itu ada di indikator nomor 3 dan 4. Ini untuk yang PEMDI nanti ya, yang ke depan. Kalau yang sekarang masih ada di indikator 11 dan 12. Kalau peta rencana itu di 12, arsitektur di 11. Seperti itu. Nah, apa yang ini yang terakhir sebelum kita nanti lihat living dokumennya, kertas kerja Bapak Ibu yang sebelah kiri, inilah yang harus di-maintain berkala. Tadi kalau ada perubahan RPJMD nanti pasti ada kolom inisiatif strategis yang kolom D ini akan berubah. Setidaknya disesuaikan dengan yang baru. Di mapping dengan program-program yang ada dan kemudian dilakukan penyesuaian terkait dengan IKU-nya, kemudian bahkan sampai ke pagunya, pagu anggarannya berapa, supaya nanti termonitor. Nah, sekarang ini sudah bisa divisualkan melalui living document. Ini linknya Bapak Ibu nanti bisa buka ya. Yang sebelah kanan ini s.id/dashboard SPBE Garut. Nanti ada menunya. Nah, ini saya langsung saja. Nanti menunya yang paling kanan, ini ada peta rencana Bapak Ibu. Kelihatan ya? Nah ini. Jadi di kanan atas itu ada peta rencana. Jadi nanti kalau diklik, ini hanya di tahun 2025, sebelah kiri, ini ada pelaksana peta rencana. Nanti cari tempat Bapak Ibu misal di Dinas Sosial, ada 4. Itu apa saja? Ini koneksinya. Tadi bisa kok. So. Nah, syukur-syukur ini Bapak Ibu nanti ke depan gitu Pak Herman, ini bisa difasilitasi untuk kertas kerjanya ini, kertas kerja peta rencana dan arsitektur itu bisa dibuatkan back end sendiri Pak. Ini kan masih pakai spreadsheet gitu ya Pak ya. Nanti kalau dibuatkan back end sendiri lebih nyaman, bisa diakses secara mandiri oleh OPD, jadi tanpa harus melalui Dinas Kominfo untuk melakukan update. Nah di sini kita jadi tahu, oh pencapaian kita untuk kegiatan di roadmap atau di peta rencana SPBE, peta rencana pemerintahan digital itu nanti seperti apa. Nah ini secara keseluruhan ya. Misal kalau kita mau lihat, ini yang paling tinggi pelaksana peta rencananya misal Dinas Kominfo. Nah, jadi tahu, oh Dinas Kominfo 15% sudah tercapai. Ya mayoritas ada di mana. Ini grafiknya clickable.
Jadi kalau diklik langsung pivot semuanya. Ini linknya mana? Linknya yang tadi Bapak Ibu, yang ini ya. Yang SID Dashboard SPBE Garut. Ini title case, jadi besar kecilnya harus diperhatikan. Dashboard D-nya besar, SPBE besar, Garut G-nya besar. Nah, nanti akan muncul ini. Nah, ini tinggal diklik-klik aja. Nanti kalau mau dibalikan lagi, tinggal diklik yang reset ini akan balik lagi. Bapak Ibu bisa lihat, oh saya mau melihat yang tahun 2026 misal, usulan kami. Misal ada di sini nih. Nanti bisa di ya. Misal dari OPD lain, ini kan ada 22 yang kemarin kita ini ya. Dinkes ada 3 apa saja yang 2025. Nah ini, misal Dinsos ada 4, itu dalam rangka merujuk atau merealisasikan sasaran strategis meningkatkan taraf hidup masyarakat, menyusun inisiatif strategis untuk layanan bantuan sosial yang terintegrasi. Nah, nanti programnya ini kegiatannya yang ada di bawah. Nah, kemarin tim sudah mengidentifikasi gap-nya. Jadi kita tahu untuk menuju kegiatan apa yang akan dilakukan itu harus ada gap analisisnya. Oh, ternyata kondisi di Dinsos seperti ini, untuk proses bisnis perlindungan dan jaminan sosial PPKS itu perlu layanan kemiskinan dan seterusnya, sehingga perlu ada pengembangan kegiatan layanan kemiskinan. Dan inilah yang kemudian nanti diprogres setiap tahun. Oh, progresnya sudah sampai mana? Itu bisa dilihat di sini. Nanti statusnya di sini Bapak Ibu akan muncul. Kalau masih direncanakan berarti belum tereksekusi. Berarti nanti setiap 6 bulan atau minimal setahun sekali statusnya dirubah. Ngerubahnya itu di kertas kerjanya yang ada di sini. Ini kalau nanti statusnya dirubah, yang kolom W ini di sini akan otomatis berubah. Ini sebenarnya bentuk dari dokumen yang tadi diserah terimakan Bapak Ibu. Kalau ngelihat dokumen kan buka satu persatu repot, kalau di sini tinggal klik sesuai dengan kebutuhan di OPD-nya masing-masing, seperti itu. Itu Bapak Ibu, mungkin kita lanjut diskusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, ini sudah mulai banyak yang akses. Itu ya. Nah, ini nanti bisa dipilih. Ini bisa dikosongkan. Misal kita mau lihat yang tahun 2026. Nah, ini di-uncheck, cek aja yang 2026. Ada kegiatan apa saja. Nah, seperti ini. Oke, mungkin paparan dari saya itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini juga memberikan wawasan baru, walaupun referensi Perpres 95 tahun 2018 ini berakhir tahun ini, Desember. Tahun depan sudah menggunakan Perpres yang baru terkait dengan pemerintahan digital. Tapi ini sekali lagi adalah konsepnya living document. Jadi ini memang setiap tahun harus dilakukan review secara berkala oleh tim koordinasi di Kabupaten Garut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Cek, terima kasih Pak Nanang sudah menyampaikan sedikit paparannya. Mungkin dari Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan peta rencana SPBE, Bapak Ibu sekalian. Jadi peta rencana SPBE ini nanti yang akan menjadi panduan Bapak Ibu sekalian, khususnya di OPD di pemerintah Kabupaten Garut, dalam mengimplementasikan SPBE 5 tahun ke depan. Nah, implementasi SPBE ini apa saja? Bisa jadi dalam pembuatan aplikasi, terus kemudian
instalasi jaringan internet, pembuatan data server, data center seperti itu. Nah, semua yang Bapak Ibu rencanakan itu sudah tertuang di dalam peta rencana SPBE ini. Jadi sebelum kegiatan ini kami sudah melakukan survei ke seluruh OPD gitu ya. Sudah kita cantumkan di dalam kegiatan ini. Nah, nanti harapannya peta rencana SPBE ini dikoordinasikan dengan tim TAPD ya Pak Herman ya, supaya apa-apa yang ada di peta rencana SPBE ini juga bisa terakomodir di rencana kerja anggaran minimal untuk tahun depan. Nah, nanti ke depannya itu ada mekanisme ini Bapak Ibu sekalian clearance anggaran TIK, di mana OPD itu mungkin ya tidak boleh menganggarkan IT kecuali yang sudah ada di dalam peta rencana, seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan, masukan, mumpung ini kami selaku konsultannya yang menyusun peta rencana SPB ada di sini, mungkin bisa ditanyakan begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin saya sedikit nyambung, mungkin terkait dengan ada. Oh ya, silakan dulu Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, pada dasarnya kami memang sangat setuju dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, apalagi di posisi sekarang begitu derasnya begitu hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan, khususnya di kami berkaitan dengan pajak seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda, untuk menekan beberapa hal yang mungkin harus diperbaiki, kebocoran atau loss potensi, tetapi memang ada ya harus ada perbaikan begitu di dalam pengelolaan pajak, termasuk dalam hal ini pembayaran yang berbasis elektronik. Kami sangat mendorong hal tersebut di Kabupaten Garut. Namun mungkin ada sedikit saran mungkin dari kami Pak untuk kegiatan yang berkaitan dengan SPB ini di pemerintah daerah Kabupaten Garut, tidak hanya di SKPD kami tetapi secara global, secara keseluruhan mungkin di setiap SKPD di pemerintahan daerah. Kami tadinya berharap begitu beberapa aplikasi yang dicoba diterapkan untuk di beberapa SKPD di pemerintah ini, berharapnya ada yang harus bersifat satu begitu Pak, jangan sampai ada double dan lain sebagainya. Salah satu contoh, mohon maaf, hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian. Kita di kepegawaian ini ada beberapa aplikasi yang bersifat nasional begitu, tetapi ada dua gitu atau dua bahkan lebih gitu. Jadi ke sini kita harus mengupload, ke sini harus mengupload gitu. Padahal itu bersifat nasional. Saya kira ini untuk lebih efisiensi, kenapa tidak dijadikan satu aplikasi saja. Termasuk misalnya dalam pengelolaan keuangan, di satu sisi kita harus input di SIPKD, ada juga SIPD. Mungkin ke depan aplikasi-aplikasi ini saya kira bisa satu arahkan, satu pintukan, seperti halnya kependudukan sekarang sudah satu gitu Pak. Jadi tidak ada dualisme, bahkan kami berharap ke depannya kenapa tidak begitu untuk pengelolaan pajak atau retribusi pun ada beberapa sistem yang bisa diintegrasikan, jadi di satu pintukan begitu Pak, seperti halnya KPP Pratama. KPP Pratama untuk pengelolaan pajak PPH dan PPN ini tidak dikelola oleh KPP yang kantor pajak yang ada di kabupaten, tetapi dipusatkan di provinsi, di kanwilnya begitu. Itu untuk mengcover beberapa kantor pajak begitu, kantor pajak. Seperti halnya di kami pun dulu itu beberapa jenis pajak yang baru dilimpahkan ke kabupaten, dulunya itu dikelola dipusatkan satu provinsi, tetapi sekarang diberikan keleluasaan kewenangan setiap kabupaten untuk membentuk aplikasi sendiri. Pada akhirnya ketika kami diminta untuk melaporkan pajak ke tingkat pusat atau provinsi, di situ ada sedikit ketidakefisiensian begitu, tidak efisien untuk melaporkan. Jadi mungkin berharap ada dari pemerintah pusat sampai ke daerah itu
Kalau misalnya memang disederhanakan, aplikasinya bisa disederhanakan begitu, kami tentunya sangat menyambut baik, berharap aplikasi ini bisa satu arah begitu dari pusat atau provinsi, dikelolanya di satu arah. Jadi tidak seperti tadi, tidak bertebaran aplikasi di kabupaten, sementara di satu sisi tingkat efektivitasnya menjadi kurang bagus begitu. Saja mungkin Pak saran dari kami, terima kasih. Ya Pak, terima kasih masukannya. Mungkin kalau di ranah nasional ya Pak ya, kita kan ada 9 layanan prioritas yang dimandatkan oleh Perpres 82 yang tadi. Kalau di pendapatan daerah sependek yang saya tahu gitu, kalau tadi Bapak sebut SIPKD dengan SIPD, sebenarnya ini kan masalah ego kementerian gitu ya. Kadang Kemendagri sendiri sebagai yang mencetuskan, yang melahirkan SIPD itu kurang bisa melihat aspirasi yang ada di daerah, sehingga setengah atau sedikit memaksakan sistem yang ini suara-suara dari banyak daerah kan belum ready, belum siap untuk mengantisipasi variasi-variasi proses bisnis yang ada di daerah. Sehingga ya entah ada yang nggak sesuai, kemudian macet, nggak bisa dipakai. Lah ini bahasa yang paling gampang kan nggak cocok dengan daerah. Nah ini sebenarnya kan kalau SIPD sendiri terbuka untuk integrasi, Simda misal yang buatannya BPKP, misalkan ada yang pakai juga Pak. Simral yang dulu bikinannya BPPT itu juga masih ada yang pakai gitu. Yang bahkan sudah di custom, sudah disesuaikan dengan kebutuhan di daerah masing-masing, itu nggak bisa connect ke SIPD. Dan Kemendagri lebih cenderung ya mau nggak mau Anda harus pakai ini, kalau nggak anggaran Anda nggak akan cair, proses keuangannya nggak akan direalisasikan. Ini kan apa ya, dalam tanda kutip ancaman yang membuat daerah jadi mau tidak mau harus pakai itu gitu. Nah ini kami Pak, itu saya sendiri dari evaluator itu sering ketika rapat koordinasi bareng dengan ada Kemendagri, ada Kemenkeu gitu ya. Itu selalu kami dari kampus-kampus itu karena tiap kampus punya aspirasi dari tiap daerah sama Pak, problemnya itu. Nah contoh misal yang lain yang sudah cukup sukses kalau menurut saya kenapa nggak diadopsikan model LKPP ya Pak ya. Bagaimana LPSE, kemudian aplikasi-aplikasi layanan untuk pengadaan barang jasa yang difokuskan, disentralisasi, dan itu punya perform yang saya pikir ya tidak 100% pun, tapi so far aplikasi debutan pusat yang paling stabil itu gitu. Paling tidak banyak hujatan lah. Kalau kita bicara e-office, misal e-office nasional yang namanya Sri Kandi gitulah. Itu kan juga saya kurang tahu di Garut dipakai atau enggak gitu. Dipakai misal. Karena harus juga. Ya kan? Kalau enggak ini itu. Karena itu sudah ditetapkan sebagai aplikasi umum dan itu dilindungi oleh Perpres. Nah, bahkan besok kalau jadi undang-undang lebih kuat lagi itu, Pak. Nah, memang ini agak apa ya, terima kasih Pak, kalau masukan ini masih ada di Kabupaten Garut, saya pikir memang suaranya belum sampai begitu kencang di pusat sana Pak. Jadi daerah itu juga masih banyak lah yang mengeluhkan aplikasi-aplikasi keluhan debutannya dari pusat. Terkait kepegawaian misal, Simpeknas, ya kan Pak, ada CASN dan sebagainya. Sudah di Simpeknya Pemda ngisi, di sana masih harus ngisi lagi. Kenapa sih nggak integrasi gitu? Integrasi itu tidak harus teknologinya sama loh Pak. Kalau yang masih punya pandangan, oh itu misal pakai teknologi A, kami pakai teknologi B, sehingga tidak bisa komunikasi, itu salah Pak. Hari ini mau pakai teknologi apapun itu sebenarnya bisa connect. Wong ada teknologi yang di tengah-tengah kok. Untuk mengkoneksikan itu tuh ada. Seperti itu. Nah ini agak izin Pak, izin tambahan saran. Ya. Jadi contoh kasusnya seperti yang Dinsos ada DTKS Pak, itu DTKS. diupload data untuk kemiskinan. Di satu sisi BPS juga ada. Kemudian disandingkan dengan data dari Disduk Capil juga sudah ada perbedaan begitu Pak. Jadi kalau terlalu banyak aplikasi di sini input, di sini tidak terinput, itu berpotensi menjadi masalah ke depan. Betul. Mudah-mudahan bisa satu aplikasi dari atasnya dulu Pak. Betul. Untuk beberapa hal yang bersifat urgent, penting begitu, krusial. Jadi akhirnya kami pun mohon maaf, ketika mau pilkada aja Pak, jumlah penduduk menurut KPU berapa hak pilih, ternyata dibandingkan dengan Capil beda.
Dengan BPS beda jumlah penduduknya. Ya. Itu mungkin jadi permasalahan. Terima kasih Pak. Betul. Jadi di Perpres 82 saya balik lagi ke sana Pak. Itu sudah dimandatkan, kan ada GovTech-nya ya Pak ya. Ada Pruri yang ditunjuk dan kemarin juga 2025 awal tahun itu sudah ditetapkan ada Inpres untuk detek SEN ya Pak ya. Untuk data ya tadi mengkonsolidasi data dari sosial, dari kependudukan. Dan itu yang ditunjuk itu adalah kementerian-kementerian yang terkait yang tadi Bapak sampaikan itu. Yang perwakilannya kalau di daerah ya nggak jauh-jauh dari Dinas Dukcapil, nanti urusannya dengan Dinsos. Jadi data DTSN tadi itu kalau kita bicara antar tadi BPS saja, kalau BPS kayaknya itu untuk statistik aja ya Pak. Kalau untuk pengambilan keputusan kayaknya data-datanya mohon maaf itu kan sering ada di bintang 1, bintang 2 ya kalau di laporannya. Ada yang telat setahun, telat 2 tahun. Nggak bisa Pak, pengambilan keputusan itu harus data hari ini. Dan itu harus ada yang mengalah dalam tanda kutip. Mau data siapa nih? Data yang paling valid by name by address itu harusnya ada di Dukcapil ya kalau menurut saya. Ya harusnya Dinsos ngambil dari sana, KPU pun harusnya ngambil dari sana Pak. Dan sekarang kan sudah diinisiasi seperti itu. Leading sektornya dari mana? Ya kita ya bukan pengambil kebijakan, bukan ini juga aktornya ya kita hanya bisa mendoakan juga sih Pak. Ya kan? Kita sering ngelihat ya kayak tadi, swasta bahkan Pak hari ini kalau mau mengakses data NIK kita Pak ke servisnya di Dirjen Dukcapil itu harus bayar. Harus bayar loh Pak. Ada hitnya, ya siak terpusat itu dia membuka layanan ya memang jadi PNBP-nya mereka ya. Ya tapi harusnya memang seperti itu. Kalau swasta nggak apa-apa Pak. Kalau Pemda, nah kadang saya juga berpikir kenapa sih harus ada MOU dan ini sama-sama Pemda gitu. Tahu Pak kenapa harus ada kayak gitu? Kalau saya satu sisi di sisinya Dukcapil itu ngelihatnya Anda yang mau connect ke saya bahaya karena data itu dilepas. Anda keamanannya kurang, data itu bisa bocor, yang disalahkan siapa? Kami. Makanya di dalam kesepakatan itu, ternyata juga salah satunya mengunci masalah itu Pak. Kalau ada kebocoran data, datanya tersebar kemana-mana, itu menjadi tanggung jawab siapa? Karena sudah ada undang-undang PDP itu kan memproteksi data kita yang ada di Dukcapil. Dan itu tidak hanya data teks ya Pak ya, finger kita sudah kerekam di sana, bahkan retina kita sudah terekam di sana. Dan ini yang berbahaya. Makanya butuh ada MOU atau apa yang sifatnya mengikat lah antar instansi. Karena ada beberapa daerah yang ini antar lembaga aja kok masih ada MOU, perlu ada macam-macam, jadi secara administrasi merepotkan seperti itu. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin tadi sekaligus jadi pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu sekalian, pertama dan terakhir karena memang sudah menunjukkan jam 12.26, sudah waktunya istirahat, sudah melebihi. Dari kami, dari Digitama Consulting, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas partisipasinya dalam mengikuti sosialisasi peta rencana SPBE ini. Nah mudah-mudahan ke depan indeks SPBE di Kabupaten Garut meningkat, karena ke depan ini kan menjadi ikunya Pak Bupati, tentunya akan dikawal secara ketat seperti itu. Dan tidak hanya nilai indeks SPBE-nya yang meningkat, tetapi dampak SPBE ke masyarakat yang juga meningkat seperti itu. Mungkin seperti itu dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ya wis. Ini sudah selesai ya Pak Herman ya Pak? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara mungkin sampai hari ini, tadi kebetulan NC-nya lagi keluar Pak, jadi ganti. Ini terima kasih Pak Miftah dan Pak Nanang atas paparan yang peta rencana yang sudah dipaparkan tadi, dan mudah-mudahannya ke depannya segala bentuk kegiatan itu masuk atau dijalankan lewat peta rencana. Kita akan ada bimbingan ke depannya dalam hal pengisian atau pengerjaan peta rencana di dashboard tersebut. Mungkin itu ke depannya akan kami tindak lanjuti Pak. Itu mungkin acara kita tutup dengan pembacaan hamdalah